Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kecenderungan Syiah terhadap para imamnya selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Islam. Mereka mengada-ada terhadap tradisi ibadah yang mereka kerjakan. Tidaklah heran jika kemudian MUI Majelis Ulama Indonesia memproklamirkan bahwa Syiah adalah ajaran sesat. Namun meski demikian, banyak juga kalangan yang masih mengikuti ajaran ini. Terbukti dalam ibadahnya, Syiah saat sujud mengikuti ajaran Syiah menempelkan sebuah batu pada tempat sujud untuk meletakkan dahi mereka. Sekilas, batu yang mereka gunakan terlihat seperti biskuit dengan tulisan-tulisan suci Al-Quran di dalamnya. Tetapi benda ini tidak bisa dimakan, dan bahkan keberadaannya menjadi haram. Karena sebenarnya benda ini adalah batu yang digunakan oleh kaum Syiah saat bersujud atau dikenal dengan turbah Husainiyah. Batu tersebut biasa mereka sebut At-Turbah Al-Husainiyah. Batu ini diambil dari tanah yang berada di Karbala. Mereka menggunakan tanah Karbala dengan membuat dalil agar bisa mengenang kematian orang yang mereka puja, yaitu Sayyidina Husain, cucu dari Rasulullah SAW. Karbala adalah sebuah kota yang terletak di Irak. Karbala sangat bersejarah bagi pemeluk agama Syiah. Tempat terbunuhnya seorang yang suci dari keluarga Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Mereka juga berpandangan bahwa tanah Karbala adalah tanah terbaik di seluruh permukaan bumi. Lantas bagaimana halnya dengan tanah Baitullah Al-Haram? Dalam pandangan Syiah, tanah Karbala tetap lebih utama karena memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi penganut Syiah. Sudah barang tentu tanah Karbala memiliki nilai kesakralan dalam pandangan mereka. Penggunaan lempeng batu turbah Husainiyah ini sudah menjadi ciri khas orang Syiah. Seseorang bisa diidentifikasi sebagai penganut Syiah jika didapati dia sholat dengan meletakkan lempengan tanah Karbala di tempat sujudnya. Kesimpulan dari hal-hal di atas, setidaknya menempelkan batu saat sujud dapat menimbulkan bahaya sebagai berikut. Satu, ajaran menempelkan batu saat sujud waktu sholat merupakan ajaran yang tidak pernah dikenal dalam syariat Islam. Syiah membuat ajaran sendiri tanpa mengambil dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sehingga hal ini dapat menimbulkan bid'ah yang terlarang. Dua, dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Karena jika ada penghalang saat melaksanakan sujud, maka sholatnya menjadi tidak khusyuk. Bahkan jika beranggapan sujud kepada batu itu karena mengagungkan Sayyidina Husain, bukan sujud karena Allah, maka bisa dikatakan syirik. Perdagangan turba biasanya marak menjelang puncak musim ziarah hingga ke tempat-tempat suci Husain dan Abbas. Husain dan Abbas masing-masing adalah saudara tiri dan orang kepercayaan imam yang juga meninggal dalam pertempuran di Karbala. Jutaan penganut Syiah dari Irak, Iran, Pakistan, Azerbaijan, Bahrain, Lebanon, dan dari tempat-tempat lain membanjiri Karbala setiap tahun untuk memperingati Asyura dan Arabain, akhir masa 40 hari berkabung kematian cucu Nabi Muhammad, serta berbagai perayaan keagamaan. Tahun ini Asyura jatuh pada September. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.